warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Diskus Inhaler. Di sini, kami akan mensimulasikan video terkait cara pemakaian Diskus Inhaler. Sebelumnya perkenalkan, saya Dimas Ayu Arya Putri berperan sebagai apoteker. Saya Andri Ramadan berperan sebagai pasien. Saya Diana Putri Selawayan berperan sebagai dokter. Saya Kamil Sudisa pertama berperan sebagai asisten apoteker. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video kita ya. Baik, silakan dulu Pak. Baik dok. Apakah benar dengan Bapak Rifki? Betul, saya sendiri dok. Bagaimana kabarnya Pak? Jadi gini dok, akhir-akhir ini tuh saya sering mengeluhkan sesak nafas. Lalu itu terus sering terjadi itu saat malam hari, dan juga rasanya itu terasa berat sekali gitu dok. Baik, saya mengerti Pak. Sejak kapan keluar sesaknya saya muncul Pak? Kurang lebih ini udah 2 minggu akhir ini, 2 minggu ini. Lalu kadang juga ada disertai dengan batuk dan juga kalau beraktivitas itu cepat lelah gitu dok. Baik. Apakah Bapak sudah pernah mengonsumsi obat sesak sebelumnya? Belum pernah dok, jadi kadang juga saya sering lupa gitu dok. Baik Bapak Rifki, saya akan membantu mengendalikan asma Bapak. Saya resepkan Diskus Inhaler yang berisi kombinasi antara salmeterol dan fluticasol. Obat ini digunakan secara rutin ya Pak. 1 kali isapan dalam 2 kali sehari. Silakan tebus obat ini di apotek ya Pak. Nanti apoteker akan menjelaskan cara pemakaiannya ya Pak. Baik dok, terima kasih. Selamat siang mas, saya mau menunggu resep dari dokter. Oh baik Pak, sebentar ya Pak. Saya lihat dulu resepnya. Ya. Silakan duduk dulu Pak, silakan. Oke baik, Bapak tunggu di sini sebentar. Nanti saya konfirmasi ke apoteker untuk mengambil resepnya. Nanti Bapak mengambil obatnya langsung ke apotekernya ya Pak. Ya baik mas. Tunggu sebentar ya Pak. Ya. Oke Bapak menunggu lama. Bapak mas. Untuk resepnya sudah saya serahkan ke apoteker. Nanti Bapak bisa mengambil obatnya di apoteker dan dijelaskan gimana cara penggunaan obatnya. Silakan Bapak menuju ke depan untuk dijelaskan dan mengambil obatnya. Baik, terima kasih mas. Sama-sama. Selamat siang Pak. Mari silakan duduk. Baik bu. Perkenalkan ya Pak, saya apoteker di sini. Nama saya Dimas Ayu Arya Putri. Bapak bisa memanggil saya Bu Dimas. Baik bu Dimas. Oke, Bapak sebelum saya melakukan konseling dengan Bapak, saya minta waktu Bapak 5-10 menit ke depan untuk konseling. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Oke nih Pak, sebelum konseling dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama nih, tadi dokter sempat menjelaskan informasi apa saja ya Pak terkait obat ini? Dokter menjelaskan informasi mungkin baru dosisnya saja bu. Oke, terus yang kedua, harapan apa ya Pak yang dokter jelaskan setelah Bapak menggunakan obat ini? Untuk itu dokter belum menyampaikan tadi. Oh oke, terus yang terakhir, tadi dokter sempat menjelaskan nggak Pak terkait cara pemakaian obat ini? Ya sempat, namun baru dikatakan cuma sekali isapan 2 kali sehari gitu bu. Oke baik Pak, jadi begini Pak, obat yang diresepkan dokter ini adalah Diskus Inhaler. Ini namanya Diskus Inhaler ya Pak, Ya, dimana isinya itu kombinasi antara obat salmeterol dan fluticasol yang fungsinya untuk melancarkan saluran pernafasan dan mengurangi peradangan pada asma. Begini Pak, obat ini tuh digunakan rutin setiap hari di pagi dan malam, bukan pada saat serangan asma mendadak ya Pak. Baik bu, untuk cara pemakaiannya ini bagaimana ya? Oke Pak, saya jelaskan terlebih dahulu terkait pemakaiannya ya Pak. Jadi seperti ini langkah-langkahnya Pak. Langkah yang pertama, Bapak harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah Bapak mencuci tangan, lalu pegang inhaler dengan menggunakan 1 tangan. Kemudian, tempatkan jempol atau ibu jari di tempatnya seperti ini Pak. Nah, kemudian buka penutupnya dengan cara menggeser jempol ke arah atas hingga berbunyi suara klik seperti ini Pak. Nah, gitu. Setelah terbuka penutupnya, maka akan terlihat tempat hisapannya Pak, atau biasa disebut sebagai mouthpiece. Setelah tempat hisapannya terlihat, untuk selanjutnya
geser kuas hingga berbunyi suara klik juga Pak, seperti ini. Saya contohkan. Nah, setelah berbunyi klik itu tandanya berarti dosis obat sudah siap untuk dihisap. Setelah dosis obat sudah siap, kemudian Bapak tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang dan keluarkan melalui mulut semaksimal mungkin. Itu fungsinya sebagai persiapan untuk menghirup obat. Oh ya Pak, yang perlu diperhatikan, saat menghembuskan nafas, perhatikan harus dijauhkan dari alat mouthpiece ini Pak. Saya contohkan ya Pak. Tarik nafas, hembuskan secara maksimal. Seperti itu. Setelah menghembuskan nafas, lalu tempatkan mouthpiece pada mulut. Di mulut, setelah menempatkan di mulut, kemudian rapatkan bibir Pak. Rapatkan bibir untuk mengunci aliran obatnya. Setelah terkunci aliran obatnya, kemudian tarik nafas perlahan melalui mulut. Tarik nafas perlahan melalui mulut dan dalam ya Pak. Tarik nafas perlahan dan dalam agar obat dapat masuk ke dalam paru-paru Pak Rifki. Setelah menarik nafas, kemudian tahan nafasnya Pak. Tahan nafasnya sekitar 10 detik. Ini fungsinya agar obat itu dapat bekerja di paru-paru Pak Rifki. Baik, saya contohkan ya Pak, mulai dari tarik nafas. Tarik nafas perlahan dan mendalam. Kemudian tahan selama 10 detik. Nah, setelah tahan selama 10 detik Pak, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut Pak Rifki juga. Setelah menghembuskan secara perlahan, kemudian Bapak bisa bernafas dengan normal. Nah, setelah itu selesai nih Pak, kita menggunakan alat diskusnya. Setelah selesai digunakan, kemudian tutup kembali diskus dengan cara menggeser pencetannya kembali Pak. Nah, sudah tertutup, sudah selesai nih Pak, Bapak menggunakan diskusnya. Kemudian Bapak jangan lupa berkumur Pak, jangan lupa berkumur dan buang air kumurannya. Kumuran ini Pak berfungsi untuk membersihkan sisa obat yang ada di mulut Bapak supaya tidak timbul sariawan atau iritasi lainnya. Begitu Pak. Coba Bapak praktekkan terlebih dahulu. Berarti seperti ini ya Bu? Betul, benar sekali Pak. Oh ya Pak, jangan lupa digunakan 2 kali sehari secara rutin ya Pak. Baik Bu, tapi apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Oh iya, tentu saja ada Pak. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan diskus inhaler ini. Yang pertama, setelah Bapak menggunakan diskus inhaler yang mengandung kortikosteroid itu, Bapak harus berkumur. Lalu hal yang kedua, jangan pernah mencuci diskus mouthpiece atau bagian diskus lainnya dengan menggunakan air. Jadi cukup dibersihkan menggunakan lap kering atau tisu kering. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan diskus saat serangan sesak nafas mendadak ya Pak. Terus yang keempat, pastikan selalu cek dosis counter pada alat diskus ini. Sekian itu Pak hal-hal yang perlu diperhatikan. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Baik Bapak, sama-sama. Pak, misal ada keluhan seperti serak, batuk, atau sariawan, bisa langsung hubungi kami ya Pak, atau kembali ke dokter. Ya, baik Bu. Oke, semoga cepat sembuh ya Pak. Ya Bu. Mari. Sekian video konseling tentang diskus inhaler dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.